对人族抱有敌意，2000纪元以来能打动他，而是他别无选择。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-160. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 159. Kemarin Hong telah berhasil menyelesaikan ujian yang diberikan oleh Hua Lingwan. Dengan begini maka dia dan Jixing bisa bersama. Sedangkan untuk Lo Feng sendiri akan memulai menjalankan tugasnya sebagai utusan khusus perusahaan. Dalam waktu yang begitu singkat, Lo Feng telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di berbagai tempat. Ini pun membuat Yin Su Hao kesal kepadanya, karena Lo Feng telah membuat beberapa rencana mereka gagal. Alhasil ketika Master Jujian menghubungi mereka, Yin Su Hao berencana untuk mengambil alih hatinya. Tapi malah Lo Feng yang lebih dulu melakukan hal tersebut, dan langsung mengajukan diri untuk menyelesaikan masalah terhadap klan Tanduk Emas. Di sana Lo Feng sama sekali tidaklah disambut dengan baik, karena para penduduk klan Tanduk Emas merasa manusia hanyalah memanfaatkan mereka saja. Namun Lo Feng tidaklah memikirkan hal tersebut, dan dia juga sempat menerima tantangan seorang pria bernama Belin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa berpindah ke arena pertarungan klan Tanduk Emas, yang mana semua orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertarungan Lo Feng dan juga Belin atau Bei Chang. Dia akan mempertaruhkan harga dirinya sebagai bangsa Tanduk Emas dalam pertarungan itu. Arena pertarungan pun mulai ditutup. Dylan dan yang lainnya meyakini akan ada teknik rahasia yang digunakan, karena Bei Chang juga menggunakan senjata yang sama seperti Lo Feng. Para penonton pun semakin bersemangat ketika melihat Yansen Bean milik Lo Feng. Tanpa berlama-lama, pertarungan antara mereka berdua pun langsung saja dimulai. Bei Chang maupun Lo Feng sama-sama menggunakan teknik ke-6 dari Yansen Bean. Walaupun menggunakan teknik yang sama, tapi terlihat kalau serangan Lo Feng lebih lemah dari Bei Chang. Lo Feng sadar kalau dunia pedang Bei Chang jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Jadi dia ini akan mencari celah. Tapi Bei Chang tidak tinggal diam saja dan langsung melakukan pergerakan cepat untuk menyerang Lo Feng. Untung saja ini disadari olehnya dan langsung melancarkan serangan balik dengan teknik yang sama. Lagi dan lagi Bei Chang mampu memberikan tekanan kepada Lo Feng. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun kekuatan Bei Chang lebih unggul. Bahkan senjata Lo Feng terlihat sudah mulai retak. Kini dirinya pun mulai meremehkan kemampuan dari Lo Feng. Ia berencana untuk melihat apa lagi yang bisa dia lakukan. Teknik pedang langit pun Bei Chang gunakan. Lo Feng berencana untuk melawan hal itu, tapi itu adalah pilihan yang kurang tepat. Selain itu, baru kali ini jugalah Lo Feng melihat teknik sekuat itu. Mau tidak mau, Lo Feng pun menggunakan kekuatan dari monster tanduk emasnya untuk bisa memperkuat pemahaman domainnya. Tidak tanggung-tanggung kekuatan prajurit darah juga dirinya gunakan. Semua itu demi bisa melawan balik pedang langit dari Bei Chang. Benturan yang terjadi di antara mereka telah menimbulkan ledakan yang cukup besar. Bahkan para penonton juga sampai terkejut. Begitu pula dengan Bei Chang. Dia yang tidak mau kalah dari seorang manusia terus meningkatkan serangannya. Akan tetapi Lo Feng sudah serius, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dan benar saja, teknik pedang langit milik Bei Chang berhasil Lo Feng hancurkan. Apa yang terjadi membuat semua orang terkejut. Pasalnya, Lo Feng telah memenangkan pertarungan itu dan membuat Bei Chang berlutut tepat di hadapannya. Bagi Lo Feng, bisa bertarung dengan Bei Chang adalah sebuah kehormatan. Sedangkan Bei Chang sendiri kesal karena bisa kalah darinya. Bagi Lo Feng, kemampuan Bei Chang sudah sangat hebat. Dan tujuan dirinya kemari juga bukanlah bersaing dengannya.
Ia tahu kalau hukum rimba tidak akan pernah berubah. Begitu pula dengan alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat kelompok tersebut. Namun lebih baik mereka menambah satu teman lagi daripada harus menambah musuh. Perkataan Lo Feng membuat semua orang senang. Terlebih lagi baginya manusia dan suku bertanduk emas bukanlah musuh, melainkan adalah rekan. Alhasil Bai Cheng pun bersedia berjabat tangan dengan Lo Feng dan meminta semua orang untuk menyambut kedatangan Lo Feng karena mulai sekarang manusia dan klan tanduk emas bukanlah musuh. Nama Lo Feng pun terus dipanggil oleh semua orang yang ada di arena. Setelah pertarungan itu berlangsung, keberadaan Lo Feng pun mulai diterima dengan baik. Di sini Dylan memberitahu kalau para tetua kuat di klan tanduk emas sudah melapor kepada Kaisar Yuan. Setelah menyelesaikan urusan itu, maka para tetua akan membawa Lo Feng menemui Tuan Yuan. Perjalanan terus mereka lakukan, yang mana saat ini Lo Feng dan yang lainnya sedang pergi ke tempat monster bintang berada. Teriakan yang dia keluarkan membuat Lo Feng dan yang lainnya hampir terpental. Bahkan suaranya itu bisa didengar oleh semua orang. Bai Cheng memberitahu kalau beberapa waktu ini monster bintang telah semakin agresif saja. Ia pun memberikan peringatan kepada Lo Feng, karena ketika dia memasuki jangkauan serangan monster itu, maka kematian bisa saja mengancam nyawanya. Namun Lo Feng menenangkan Bai Cheng karena mereka tidaklah perlu bertanggung jawab apapun kepadanya. Sebab Lo Feng akan menanggung semua itu sendirian. Dia pun mulai masuk dan memberikan salam perpisahan kepada mereka. Jadi hanya Lo Feng saja yang menemui monster bintang. Perlahan-lahan namun pasti kita pun diperlihatkan dengan sosok monster itu dari arah dekat. Untung saja dia itu diikat dengan rantai, karena tanpa itu sejak tadi Lo Feng pasti sudah dihabisi. Bahkan dia bisa merasakan tekanan berat yang monster itu keluarkan. Bagi Lo Feng, setidaknya monster ini pasti telah mencapai ranah Undying atau bahkan tingkat abadi. Monster ini ternyata bisa berbicara dan meminta Lo Feng untuk tidak mendekat. Seketika saja domain waktu pun dirinya keluarkan yang membuat waktu di sekitar tempat itu berhenti. Dylan tidak menduga kalau monster ini akan menggunakan teknik rahasia bawaannya. Bai Cheng menganggap ini adalah akhir dari hidup Lo Feng, karena dia itu bukanlah ranah Undying yang bisa menahan kekuatan tersebut. Lo Feng sadar kalau dirinya sudah dibekukan, bahkan aliran darahnya tidak bisa mengalir. Meskipun begitu, dia masihlah mampu menggunakan teknik pikirannya. Jadi dia pun mulai masuk ke dalam pikiran monster tersebut. Lo Feng akan berbicara dengannya menggunakan identitas lain yang tentu adalah binatang bertanduk emas. Mereka yang sama-sama adalah monster bintang. Monster bintang ini pun menjadi begitu senang karena sudah 2000 zaman dia tidak sesenang ini. 2000 zaman itu setidaknya adalah 20 juta tahun. Lo Feng penasaran sudah berapa lama monster ini menunggu untuk dibebaskan. Sayang sekali dia tidaklah bisa menghancurkan larangan di sana. Jadi yang bisa Lo Feng lakukan adalah memberikan metode penumbuhan pikiran. Jadi dia bisa menjaga pikirannya untuk tetap tenang. Maka mungkin saja dia bisa mencapai ranah keabadian dan meminta para tetua untuk membebaskannya. Monster bintang hanya tertawa saja, sebab para tetua itu ingin menahan dirinya sampai mati. Jadi dia itu berencana untuk membalas apa yang telah mereka lakukan selama ini demi bisa melegakan hatinya. Dia yang mengamuk itu pun telah menghancurkan tekniknya sendiri. Dylan berencana untuk menyelamatkan Lo Feng, namun dia dihentikan oleh Bai Cheng. Monster bintang cukup senang bisa melihat sosok binatang bertanduk emas yang terasa dekat dengan kehidupannya. Ini sudahlah lebih daripada cukup. Dia pun meminta Lo Feng untuk pergi. Namun sebelum itu, Lo Feng ingin dia menyetujui satu permintaannya. Entah apa yang Lo Feng minta, karena sepertinya monster bintang itu menyetujuinya. Dylan yang menunggu merasa khawatir kepada Lo Feng, hingga akhirnya dia pun keluar dari tempat tersebut. Bai Cheng tidaklah menduga Lo Feng masih selamat setelah bertatapan langsung dengan monster bintang. Di sini Lo Feng pun memperlihatkan bulu yang dimiliki oleh monster bintang, yang tentu saja mengejutkan mereka semua. Lo Feng akan menggunakan bulu ini untuk bisa membentuk klon terakhirnya.
Bagi Lo Feng, klan Tanduk Emas dan perusahaan alam semesta sama saja, karena mereka melakukan perbudakan seperti ini. Namun hanya saja cara mereka yang berbeda. Lo Feng pun berencana untuk segera menemui para tetua. Bei Cheng paham dan mempersilahkan Lo Feng untuk mengikutinya ke menara para tetua berada. Sesaat kemudian dia pun telah tiba dan bisa melihat keberadaan dari pemimpin tertinggi suku Tanduk Emas. Keberadaan itu secara langsung bertanggung jawab pada masa depan kedua klan. Lo Feng percaya bisa membuat perjanjian baru dengannya. Pemimpin itu sudah melihat perjanjian yang telah Lo Feng usulkan, yang mana keuntungan memang bisa didapatkan lebih banyak oleh suku Tanduk Emas. Tapi dia masih ragu apakah perjanjian itu bisa dilakukan oleh umat manusia. Pasti perusahaan mulai menyelidiki anggota mereka yang ikut melakukan protes. Andai saja itu terjadi, apa yang akan Lo Feng lakukan sebagai seorang utusan khusus? Lo Feng berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik, dan tidaklah mungkin dia menjadikan suku Tanduk Emas sebagai musuh manusia. Apapun yang terjadi ke depannya, Lo Feng lah yang akan bertanggung jawab. Namun pemimpin suku masihlah belum percaya, karena perkataannya hanya menjelaskan perkataan manis saja. Tapi Lo Feng membalikan perkataannya karena dia menjanjikan binatang penghancur dalam perjanjian lisan mereka. Dia tahu kalau sejak 2000 zaman monster itu berusaha untuk keluar, tapi itu tidaklah pernah terjadi. Lo Feng bukannya tidaklah percaya kepadanya, namun untuk bisa memberikan makhluk itu bebas adalah hal yang mereka takuti. Perkataan Lo Feng membuat pemimpin ini tertawa. Dia sangatlah menyukai Lo Feng yang berkata dengan apa adanya. 对人族抱有敌意，2000纪元以来能打动他，而是他别无选择。 Dia sadar kalau permintaan perusahaan memang tidaklah adil. Tapi meskipun begitu, suku Tanduk Emas dan manusia tidaklah pernah bermusuhan. Situasi secara keseluruhan tidaklah berubah. Masyarakat masihlah memberikan penolakan terhadap umat manusia. Lo Feng merasa yakin kalau sepertinya ada seseorang yang diam-diam menghasut semua itu, yang mana pemimpin itu membenarkan hal tersebut. Sebab di dalam suku ada begitu banyak orang yang berniat menghancurkan hubungan umat manusia dan suku Tanduk Emas. Tapi jika mereka meninggalkan pelindungan umat manusia, maka di alam semesta ini merekalah yang akan dalam bahaya. Lo Feng tahu kalau alasan pemimpin ini bertindak arogan kepadanya untuk memastikan di manakah dirinya berpihak. Karena bagaimanapun pemimpin suku adalah orang yang tidak akan pernah meninggalkan sekutunya. Lo Feng menanyakan apakah dia bisa membantu sesuatu. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh pemimpin karena dia membutuhkan orang yang kuat untuk bisa mengambil alih dan menstabilkan situasi aliansi. Meskipun Lo Feng telah mengalahkan Bei Cheng, tapi ini masihlah belum cukup untuk mengubah pikiran beberapa orang, kecuali dia melakukan sesuatu. Pemimpin suku pun memperlihatkan cawan suci kepadanya. Ini ditinggalkan oleh leluhur mereka, mirip dengan pilar kekacauan milik ras manusia. Banyak elit yang berada di situ, namun kebanyakan dari mereka hanya mampu memahami setengah saja. Jika Lo Feng menyelesaikan pencerahan dan menunjukkan bakat luar biasa dari umat manusia, maka Lo Feng pasti akan mendapatkan begitu banyak dukungan dan membuat orang-orang yang tidak menyukai manusia memilih untuk mengakuinya. Lo Feng paham dan dia pun dibawa ke tempat di mana cawan suci berada. Tentu hanya Lo Feng saja yang akan masuk ke dalam tempat itu. Babata muncul untuk memberitahu kalau menara prasasti suci ini berada tepat di pusat kota suci. Alasan suku Tanduk Emas bisa berlatih selama ini karena bakat alami yang mereka miliki. Jadi berbagi buku di sini sangatlah berharga. Lo Feng sudah tahu betul dengan siapa pembuat dari prasasti ini. Lo Feng akan mencoba bagi keras untuk bisa menyatukan semua metode rahasia yang ada di tempat itu. Walaupun ini cukup sulit untuk bisa dirinya pahami. Tapi tugas yang paling penting adalah menyelesaikan pemahaman pada cawan suci. Ketika dirinya berhadapan dengan itu, Lo Feng bisa merasakan berhadapan dengan sosok iblis yang kuat, yang mana kekuatannya bahkan tak berujung. Ini sangatlah berbeda ketika Lo Feng menghadapi 3 monumen kekacauan. Ini belumlah pernah Lo Feng rasakan.
Babata menjelaskan ketika Shimodo muda, dia bersama pemimpin Battle Axe berhadapan dengan sosok Wuchang. Dan disinilah banyak para petinggi yang meninggoy. Tapi setelah percobaan untuk menghabisinya gagal, Shimodo pun berhasil lolos. Apa yang ada di hadapan Lo Feng sekarang adalah kenangan dan ketakutan pada masa mudanya. Sebenarnya Lo Feng sudah mengeluarkan semua kekuatan mentalnya untuk menahan rasa takut itu. Jika sampai Lo Feng keluar dari tempat itu, maka tugasnya akan gagal. Maka karena itulah Lo Feng pun akan meningkatkan kekuatan mentalnya. Tapi itu malah membuat dirinya merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Lo Feng mencoba untuk tetap tenang. Sebab dia tahu kalau alasan Shimodo membentuk prestasi ini agar bisa memperingati mereka dengan bahaya pada masa depan nanti. Lo Feng tidaklah perlu takut dengan pikiran itu. Jadi dia akan mencoba untuk menerimanya. Selain itu, dia juga akan memadukannya dengan kekuatan hukum agar bisa melakukan penerobosan secara perlahan-lahan. Nah, Lo Feng pun akhirnya mulai tenang, dan di sini dia bisa melihat asal-usul dari alam semesta. Ini benar-benar luas dan Lo Feng tenggelam di dalam sana. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana terlihat kalau serangga Zerg telah kedatangan tamu. Sedangkan Lo Feng tengah menjadi kebanggaan dari suku Tanduk Emas. Sebab dia sudah membuktikan diri kalau dirinya memang layak menjadi utusan khusus yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Setelah dari sana, Lo Feng pun bertemu dengan makhluk yang besar. Dan tidak hanya itu saja, di sini Lo Feng tengah mulai melakukan proses penyempurnaan. Entah apa yang terjadi sebab kekuatan ini malah menyakiti Lo Feng. Dia sungguh tidak menyangka akan dilawan sampai seperti ini. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.